أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Telah sampai pembahasan kita pada ayat yang ke-8 dari surat Ad-Duha. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Allah memberikan kepadamu kecukupan, wahai Rasul. Dan demikianlah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup dari kecil sebagai seorang yatim, dirawat seorang ibunda. Lalu kemudian di usia yang masih belia, beliau harus ditinggalkan pula oleh ibunda tercinta. Lahir ke dunia tidak memiliki seorang ayah, karena ketika beliau lahir, ayah beliau telah tiada, dikarenakan ayah beliau meninggal di saat beliau masih dalam kandungan. Perjuangan demi perjuangan telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan di antara bentuk pertolongan Allah ketika Nabi SAW harus menghadapi perjuangan hidup untuk menempah jiwa, beliau mendapatkan anugerah berupa seorang istri yang salihah, Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita salihah yang membantu dakwah suaminya, menjadi pelipur lara dan penyejuk jiwa. Dan para ulama menjelaskan, wa a'zamu min dzalik wa ahammu ma razaqahu Allahu azza wa jalla min ghinan nafsi wal qanaa'ah. Dan yang lebih dari itu berupa dihalalkannya ghanimah, mendapatkan seorang istri yang salihah dan memiliki harta, sehingga dengan kekayaannya dan kesalihahannya dia tidak sombong di hadapan suaminya. Bentuk pertolongan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang lebih dari itu adalah apa yang Allah karuniakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, berupa kekuatan jiwa dan sifat qanaah yang luar biasa. Di saat para pembesar dan raja tidur dalam kemegahan dan kehidupan yang mewah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat para sahabat menangis. Tidak jarang sahabat menangis, termasuk diantaranya Umar dan sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halus hidup sederhana, tidur beralaskan tikar anyaman yang terkadang membekas di tubuhnya sallallahu alaihi wasallam, yang sering sampai 2-3 kali hilal muncul, 2-3 bulan berlalu, tidak ada apa-apa, tidak ada api yang menyala di dapur, hanya mengkonsumsi air dan kurma. Lalu kemudian beliau lebih memilih apa yang ada di sisi Allah daripada dunia yang fana ketika Allah berikan kepada beliau pilihan. Demikian pula beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang justru aku khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan untuk umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian pun berlomba-lomba dengan ambisi untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya sebagaimana mereka berlomba-lomba. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Yang akhirnya dunia dan ambisi terhadap dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Namun bukan berarti kaya tercelah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu hakikat merasa cukup, kaya yang sebenarnya, dan rasa cukup yang ada di dalam jiwa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad
innamal ghina ghinan nafs, bukanlah kekayaan dan kecukupan yang sebenarnya, yang hakiki, banyaknya perbendaharaan harta. Innamal ghina ghinan nafs, akan tetapi kaya dan kecukupan yang sebenarnya dan hakiki adalah rasa cukup yang ada di dalam jiwa. Demikianlah dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu niyyatah, jama'a Allahu lahu amrah, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Seseorang yang ambisinya adalah akhirat, Allah mudahkan urusannya, dan Allah jadikan rasa cukup selalu menghiasi hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dina. Sebaliknya, man kanatid dunya hammah, farraqallahu alaihi amrah, wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Seseorang yang ambisinya adalah dunia dan dunia, sehingga tak lagi ada waktu untuk mengingat Sang Pencipta, mempelajari ilmu agama dan yang semisalnya, Allah akan cerai beraikan urusannya, dan Allah jadikan kefakiran selalu menyelimuti dirinya, tidak pernah merasa cukup meskipun harta telah berlimpah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan dunia mendatanginya kecuali yang telah Allah tetapkan untuknya. Sehingga mau kita dari pagi sampai pagi lagi bekerja, ya segitu. Sehingga janganlah tertipu. Lihat Abdurrahman bin Auf ketika harus meninggalkan Mekah, hijrah ke kota Madinah, tidak membawa apa-apa, berjualan dengan skillnya, akan tetapi perdagangan yang tidak menipunya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tetap menjadi salah satu sahabat dan saudagar kaya, termasuk diantaranya Utsman bin Affan yang sampai saat ini asetnya masih ada. Tetapi mereka adalah bisnismen, para pedagang yang tidak tertipu oleh dunia. Dunia di tangan mereka, tetapi akhirat di hati mereka. Sehingga meskipun mereka di tengah pasar berdagang, hati mereka senantiasa mengingat Allah dan kampung akhirat. Tidak seperti sebagian pedagang zaman ini yang bahkan ketika sedang berdiri di shaf salat berjamaah, hatinya bersama dunia. Nasallallahu salama wal afiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa kaya bagi orang-orang yang bertakwa. "Was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina." Dan kesehatan bagi orang-orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Para ulama menjelaskan, li'anna sihhatal jasad tu'inu 'alal ibadah. Karena sehatnya jasad dapat membantu seorang hamba dalam beribadah, daripada mereka yang ketika muda sibuk mencari dunia, melupakan Sang Pencipta, lalu ketika tua sakit menimpa, kekayaan yang ada harus digunakan untuk berobat kemana-mana, bahkan harus keluar kota dan terkadang keluar negeri untuk mencari kesembuhan, dan makanan yang nikmat tak lagi nikmat terasa di lidah. Allahul musta'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan beliau. Kemudian mengingatkan kepada beliau, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, dan seterusnya sampai akhirnya Allah mengingatkan, alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim wahai Rasul, lalu Allah memberikan perlindungan untukmu. Wa wajadaka dhallan fahada, yang telah kita bahas tafsirnya di pertemuan sebelumnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Para ulama menjelaskan bahwasanya al-yatim man faqada abah, atau man mata abuhu wa huwa duna sinnil bulugh, seorang anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya dan dia masih kecil, belum mencapai usia balik, baik anak tersebut adalah laki-laki ataupun wanita. Terus berlaku ini sampai dia mencapai usia balik, yang Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la yutma ba'da ihtilam,
tidak lagi dianggap yatim setelah seorang anak mencapai usia balik. Dan usia balik dalam kitab-kitab fikih para ulama, jika anak tersebut adalah laki-laki, maka dengan salah satu di antara 3 tanda. Yang pertama, ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, mencapai usia 15 tahun. Dan untuk anak wanita ditambah tanda yang lainnya, yaitu haid. Lihatlah bagaimana syariat. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari, dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, ana wa kafilul yatim, kata Nabi SAW, fil jannah, aku dan seseorang yang mengurus anak yatim kelak di surga, hakadha. Dan beliau isyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau, menunjukkan keutamaan yang begitu besar bagi mereka yang memperhatikan anak-anak yatim yang di usia yang masih belia, harus kehilangan ayah tercinta. Dan Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hukka ala man sami'a hadzal haditha an ya'mala bihi liyakuna rafiqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wala manzilata fil akhirati afdalu min dzalik. Selayaknya bagi seseorang yang mendengarkan hadis ini untuk mengamalkannya, bersemangat untuk mengamalkannya, agar ia menjadi seseorang yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan tidak ada kedudukan yang lebih dari ini. Bagaimana seseorang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati bagaimana memberi makan kepada anak yatim adalah salah satu di antara sifat mereka yang Allah janjikan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima." Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Lihat, disebutkan di antara sifat mereka adalah yang memberikan makan dengan makanan yang mereka sukai kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim. Kadang kita ini lupa ketika kita sedang makan, kadang gulainya rendang, kadang dendeng, lambo. Di sana banyak anak-anak yang kehilangan ayah. Banyak anak-anak yang merasakan kelaparan setiap harinya. Oleh karenanya Nabi SAW menjanjikan seseorang yang mengurusi dan memperhatikan anak yatim kelak di surga bersama beliau alaihi salatu wassalam seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Pernahkah kita ketika sedang makan di nasi kapau atau kita sedang makan di rumah makan yang mewah, pernahkah terfikir bahwa di sana banyak anak-anak yatim yang kehilangan ayah sebagai tulang punggung keluarga? Terkadang makan saja susah, pedih perut, menahan lapar, dan terkadang menahan dahaga. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, kepada mereka yang telah lama kehilangan kelembutan hatinya karena begitu tersibukkan dengan ambisi dunia. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, in aradta an yalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika engkau menginginkan kelembutan hati, engkau inginkan hatimu yang telah mengeras itu menjadi lembut kembali, berikanlah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Pernahkah kita menyengaja menuju ke sebuah rumah yang di sana terdapat seorang janda bersama anaknya yang masih kecil, tetapi sudah harus kehilangan sosok seorang ayah? Pernahkah kita menyengaja datang ke rumah yang demikian untuk menyisihkan sedikit makanan yang kita makan agar mereka juga dapat makan? Pernahkah kita menyisihkan sedikit uang yang kita punya agar mereka dapat merasakan rasanya bahagia, dapat membeli pakaian baru? Terkadang
berhari-hari tanpa menemukan sebutir nasi. Bahkan di antara yang dirasakan sebagian anak yatim di luar sana, ketika mereka berhari-hari harus memakan hanya ubi, dan karena tidak ada minyak, tidak ada cabai dan sebagainya di rumah, ubi pun hanya direbus ditemani dengan air putih. Dan bahkan terkadang untuk mendapatkan ubi harus bersaing dengan babi. Sebagian pohon ubi berdiri, tetapi ketika digali tidak ada isinya lagi. Yang harus kehilangan sosok dan figur seorang ayah, tulang punggung keluarga yang biasanya pergi bekerja untuk mencari nafkah atau membelikan hanya sekedar mainan murah, yang penting anaknya bisa bahagia. Pernahkah kita menyengaja datang mengunjungi anak yatim untuk mengusap kepalanya, mengamalkan sunnah? Bukankah kita mengaku ahlu sunnah? Sungguh ahlu sunnah lebih luas daripada yang sebagian kita kira, hanya sebatas penampilan saja. Jadilah ahlu sunnah dalam masalah memperhatikan anak yatim. Jadilah ahlu sunnah dalam ibadah. Jadilah ahlu sunnah dalam kedekatan dengan Al-Quran. Jadilah ahlu sunnah dalam perhatian terhadap ilmu agama. Jadilah ahlu sunnah yang meskipun mereka pedagang tetapi tidak tertipu dengan dunia. Jadilah ahlu sunnah bukan hanya dalam masalah penampilan saja, tapi juga dalam masalah akidah dan yang lainnya. Dan untukmu, wahai wanita yang harus ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, serta untukmu pula seorang anak yang ketika masih belia harus ditinggal ayah, jangan menyerah. Lihatlah bagaimana sebagian anak yatim yang menjadi kebanggaan dunia. Lihatlah Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i, demikian pula Imam Al-Bukhari, di antara para ulama yang sampai saat ini dikenal oleh dunia. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, dan beliau termasuk yang ditinggalkan ayah ketika masih dalam kandungan ibunya. Lihatlah bagaimana perjuangan sang ibunda dan perjuangan Imam Ahmad kecil sampai akhirnya beliau menjadi di antara ulama yang dikenal dunia. Qala rahimahullah, kanat ummi tuqidhuni qabla al-fajr biwaqtin tawil wa umri 10 sinin wa tudaffi'u li al-ma' fi ash-shita' thumma nusalli ana wa iyyaha ma syi'na min salati tahajjud thumma tantaliqu bi ila al-masjid fi tariqin ba'idin mudhlim muhish litusalliya ma'i salat al-fajr fil masjid wa tabqa ma'i hatta muntasifin nahar tantadhiru faraghi min talabil ilmi wa hifdzil Qur'an. Dulu ibuku sering membangunkan aku sebelum subuh. Masih ada waktu yang cukup lama menjelang fajar menyingsing, dan di saat itu umurku masih 10 tahun. Lalu beliau menghangatkan air jika kami sedang di musim dingin untuk berwudu. Lalu kemudian aku sholat bersama ibu, sholat tahajud. Kemudian ibu mengajakku pergi ke masjid sebelum subuh, dan perjalanan jauh, gelap, untuk mengajakku sholat subuh di masjid. Lalu ibu sabar menungguku sampai menjelang siang. Beliau menunggu sampai aku selesai belajar dan menghafal Al-Quran. Lihatlah bagaimana perjuangan, dan bahwasanya keberhasilan tidak bersyarat harus memiliki ayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dan karena Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan untuknya jalan-jalan kebaikan. Demikian pula Imam Bukhari dan Imam Asy-Syafi'i serta sebagian ulama yang lain. Lihat bagaimana kondisi ditinggalkan seorang suami bagi ibu mereka, dan kondisi ditinggalkan seorang ayah bagi mereka para ulama yang sejak kecil harus menjadi seorang yatim berpisah dengan ayah. Tidak menjadikan mereka berputus asa, karena hidup adalah perjuangan. Lihat bagaimana Nabi SAW dari kecil
Beliau terpisah dengan seorang ayah, bahkan ketika lahir ke dunia sudah harus merasakan pahitnya tidak memiliki ayah. Tumbuh baru berusia 6 tahun masih belia, harus pula ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Hidup bersama sang kakek 2 tahun setelah ibunda meninggal. Ketika beliau berusia 8 tahun, kakek pun meninggal dunia. Perjuangan, harus menggembala, harus merasakan pedih-perihnya kehidupan untuk menempah jiwa menjadi seseorang yang tidak cengeng menghadapi onak dan duri serta aral melintang dalam titian perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala takhar, dan janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan janganlah menghardik orang yang meminta-minta. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam ayat yang lain wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam harta mereka terdapat hak lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang miskin, baik yang meminta ataupun yang mereka menahan diri tidak meminta-minta. Lalu para ulama menjelaskan bahwasanya ketika ada orang yang meminta-minta, sebenarnya dia memiliki hak, tapi terkadang sebagian orang di zaman ini meminta-minta padahal dia gagah. Maka bagaimana sikap kita? Para ulama mengatakan, unzur ma huwa aslah liqalbik faf'alhu. Lihat mana yang lebih bermaslahat untuk hati, dan kita lihat apakah orang ini benar-benar butuh atau tidak, ataukah dia meminta-minta untuk jadikan profesi dan untuk dijadikan sebagai pekerjaan tetap, meminta-minta padahal dia masih gagah dan masih muda, sehingga kalau kita kasih berarti kita membantu dia untuk terus dalam kondisi seperti itu, ataukah dia memang orang lemah yang terpaksa meminta karena seharian belum makan. Itu dilihat kepada kondisi. Dan secara umum, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dalam harta mereka, orang yang kaya yang memiliki kecukupan harta, terdapat hak bagi orang-orang miskin, baik yang meminta ataupun yang menahan diri mereka untuk tidak meminta-minta. Beri dia, atau jika pun tidak ada maka tolak dengan cara yang baik. Jangan hardi orang yang meminta-minta, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, baik dia meminta uang atau meminta yang lainnya. Para ulama mengatakan di sini umum, menggunakan al-istighraqiyah yang memberikan faidah umum, termasuk bagi para mereka yang Allah berikan anugerah ilmu. Jika ada yang bertanya untuk meminta jawaban terhadap permasalahan, jika ada orang yang bertanya karena tidak tahu, maka jawablah dan jangan hardik dia, jangan membentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian di ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah maka tidak mengapa, silahkan engkau sampaikan, engkau ceritakan. Guru kami Syekh Abdurrahman Al-Barraq hafizahullah, salah seorang alim yang menjadi rujukan, dan kitab-kitab beliau termasuk menjadi acuan dalam ranah ilmiah, terutama tulisan-tulisan beliau dalam masalah akidah. Salah seorang alim yang sebelum Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal dunia ditanya, kepada siapa ketika engkau meninggal nanti kami bertanya? Dijawab dengan dua nama, Syekh Shalih Al-Fauzan wa Syekh Abdurrahman Al-Barraq. Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Abdurrahman Al-Barraq hafizahumullah. Beliau hafizahullah, dan saat ini beliau masih hidup. Beliau berada di kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, di sebuah masjid yang tidak terlalu besar, tetapi dengan usia beliau yang sudah sangat tua, 80 tahun lebih, hampir 90, sudah tidak lagi mampu melihat, sudah harus dibantu. Tapi setiap selesai sholat subuh, beliau duduk menjawab fatwa orang-orang yang bertanya, dijawab dengan ramah. Bahkan sebagian pertanyaan dari ikhwah dari Indonesia yang dikirim kepada ana tanyakan langsung kepada beliau terkadang ketika kita hadir rutin pada pelajaran-pelajaran beliau. Mulai dari setelah sholat subuh selesai zikir pagi, beliau duduk kadang sampai jam 9
dengan kondisi yang sudah sangat tua, sudah tidak lagi mampu melihat karena mata beliau sudah tidak bisa melihat lagi. Itu duduk kadang 5, 6 atau 7 pelajaran langsung setelah sholat subuh. Di antara istinbat beliau terhadap beberapa ayat terakhir yang kita baca dari surat Ad-Duha adalah idhamu haqqil yatim wa qad tadafaratin nusus fil amri bil ihsani ilal yatama wan nahyi an zulmihim. Betapa besarnya hak seorang anak yatim, dan banyak sekali dalil yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dan larangan dari menzalimi mereka. Kemudian di dalam beberapa ayat yang tadi kita baca, beliau mengatakan hafizahullah, taujihullahi nabiyahu ila syukri hadhihi ni'am. Bagaimana Allah mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk mensyukuri banyak kenikmatan yang Allah berikan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kemudian Allah memerintahkan beliau, memberikan peringatan kepada beliau, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ingat dulu engkau adalah seorang yatim wahai Rasul, maka janganlah hardik, janganlah berbuat sewenang-wenang kepada anak yang yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ingat wahai Rasul, dulu engkau pernah berjuang mengalami kesulitan dalam kehidupan, maka ketika ada orang yang meminta, jangan engkau hardik dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan 3 hal. Yang pertama, rahmatul yatim wa mujanabu zulmihi, menyayangi anak yatim dan tidak menzalimi mereka. Fa ammal yatima fala taqhar. Kemudian yang kedua, tajannubu nahris sa'il, sa'ilil mal atau sa'ilil ilm, menghindari menghardik orang yang meminta, baik meminta uang atau yang lainnya, termasuk orang yang bertanya meminta penjelasan tentang ilmu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian yang ketiga, at-tahadduts bi ni'amillah, dengan lisan mensyukuri nikmat Allah, baik dengan memuji Allah, demikian pula tidak mengapa menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi dzalika nashrul ilm, dan masuk ke dalamnya, kata beliau, menyebarkan ilmu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, karena di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada beliau, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah ajarkan kepadamu yang tadinya engkau tidak tahu wahai Rasul. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan anugerah Allah kepadamu sangatlah besar. Dan dalam banyak ayat Allah jelaskan bahwa Allah turunkan kepada beliau Al-Qur'an dan hikmah. Demikian pula Allah ajarkan kepada beliau ilmu dan hikmah. Maka di antara bentuk mensyukuri nikmat, at-tahadduts bin ni'mah, adalah menyebarkan ilmu tersebut. Dan ini istinbat yang subhanallah. Beliau buta matanya, tetapi begitu terang benderang mata hatinya. Ini nampak dari karya-karya beliau. Silahkan lihat bagaimana di sebagian tulisan beliau ada faidah yang kadang kita tidak dapatkan dalam kitab-kitab besar. Bahkan sebagian kitab yang dianggap bagus saat ini, seperti misalkan Minhatul Alam, dianggap syarah termasuk yang paling bagus terhadap Bulughul Maram. Tidak jarang penulisnya mengatakan qala Syekhuna Abdurrahman Al-Barraq dalam beberapa kitab yang sangat ringkas, menukilkan faidah bahkan dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Abdurrahman Al-Barraq, karena beliau istinbat terhadap dalilnya luar biasa. Beliau punya kitab Al-Fawaid Al-Mustanbatah ya terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan beliau juga punya Al-Uddah terhadap syarah Al-Umdah Umdatul Ahkam, dan beliau juga punya Al-Jami' terhadap fawaid yang ada dalam Bulughul Maram. Kitabnya tipis-tipis kalau dibandingkan syarah-syarah yang lainnya, tetapi antum akan dapati bagaimana istinbatul ahkam wal ma'ani yang begitu luar biasa dari seorang alim yang buta matanya tetapi tidak buta mata hatinya. Kemudian di antara yang beliau sebutkan, anna tahadduts bi ni'amillah min syukriha, anna tahaddusa bi ni'amillah min syukriha, bahwasanya menyebut-nyebut kenikmatan Allah dan melakukan amalan lisan yang Allah ridai sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah, ini termasuk mensyukuri nikmat. Wa hadzal ma'na fil Qur'ani katsir, dan yang semisal dengan ini banyak di dalam Al-Qur'an. Ka qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kenikmatan
Allah yang ada pada kalian. Termasuk di antaranya dengan mengingat adalah zikrun ni'mah ikhwani wa hibati fillah, dengan lisan, dengan hati, dan menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Ini di antara bentuk 3 cara mensyukuri nikmat, dengan amalan lisan, amalan hati, dengan meyakini dan menyadari bahwa kenikmatan tersebut dari Allah. Lalu kemudian yang ketiga, sarfuha fi mardatillah, menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang Allah ridai. Maka tidak dianggap bersyukur dengan benar seseorang yang ketika ditanya bagaimana dagangan hari ini, alhamdulillah, tetapi dia tidak sholat, maka dia tidak dianggap mensyukuri nikmat dengan benar. Karena syukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup hanya dengan menyadari bahwasanya kenikmatan tersebut dari Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tetapi juga hendaknya kenikmatan tersebut digunakan dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang Allah ridai subhanahu wa ta'ala. Dengan ini alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, selesai tafsir surat Ad-Duha, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke surat berikutnya yang ada dalam Qisarul Mufassal. Jika selesai dari Qisarul Mufassal, barulah kita masuk ke Awsatul Mufassal. Qisarul Mufassal ini dari Ad-Duha sampai An-Nas. Adapun Awsatul Mufassal dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. Kemudian Tiwalul Mufassal dari Qaf. Ya, walaupun sebagian ulama berselisih, ada yang mengatakan dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita untuk istiqamah dan dapat dekat dengan Al-Quran, bukan hanya membaca tapi juga mentadabburinya dan mengamalkannya serta mendakwakannya, dan bersabar sampai hembusan nafas terakhir sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.